Allah, Allah, Allah. Ini pemikiran seperti ini sangat penting bagi kita semua. Seperti Syiah, kaum Syiah, begitu dilihat ke atas putus. Ini dari mana ini? Paham seperti itu kaum Syiah, mencaci Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mencaci Sayyidina Umar, mencaci Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Kan? Mengagung-agungkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan ahlul baitnya Rasulullah SAW. Memang itu wajib, tapi ketika mencaci Sayyidina Abu Bakar, mencaci Sayyidina Umar, mencaci Siti Aisyah radhiyallahu taala dan sahabat-sahabat lain, ini bahaya besar. Ini bahaya besar, ini bahaya besar, kan? Lalu dalam pernikahannya ada nikah mut'ah. Apa nikah mut'ah? Nikah yang memang sengaja ditentukan waktunya, batas waktunya untuk 10 hari 1 bulan pemainnya. Dalam akad disebutkan saya menikah kepada kamu, gitu kan? Dalam waktu 1 tahun pemainnya. Udah, sebelah 1 tahun selesai. Namanya nikah mut'ah namanya. Mereka menghalalkannya lalu memakai dalil, padahal dalilnya sudah dinasih, jadi sudah mansuh, sudah disalin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah terjadi dalam waktu hanya 3 hari nikah mut'ah di zaman peperangan, dan ketika sahabat diutus oleh Rasulullah SAW, kan? Nah, pernah terjadi. Namun setelah itu abadan, selamanya Rasulullah melarang lagi, selamanya tidak boleh terjadi lagi. Ini dijadikan dalil oleh mereka. Karena apa? Karena keilmuannya tidak bernasab kepada Nabi. Dan mana dalilnya? Dalam kitab sahih-sahih, hadis-hadis sahih semuanya melarang nikah mut'ah. Loh, kenapa ini dianggap sah? Kan? Nikah mut'ah. Dan ini terjadi. Ini adalah kaum Syiah. Sehingga terjadi kemarin ada yang ada yang ketua apa itu yang punya boarding school itu yang ini bagian kepolisian ini Pak Epul yang tahu ini. Itu kan, itu bukan ustadz kan, punya boarding school bukan pesantren, bukan itu kan, bukan pesantren, sudah beda. Lalu yang isinya belum tentu ulama yang isinya, itu kan. Bisa saja dia karena sudah punya gelar dan sebagainya gitu kan, dalam kali lalu belajar dalam agama dikit-dikit lalu bikin boarding school atau mengajar di boarding school, bisa saja itu. Ternyata siapa dia? Ternyata dia berpahamkan Syiah yang artinya membolehkan nikah mut'ah ini, kan? Dan lebihnya lagi apa? Tidak ada wali, tidak ada saksi, kan? Tidak ada wali, tidak ada saksi. Dan Allah. Ini berbahaya nikah mut'ah. Ini terjadi di kita di Bogor. Ada orang-orang Iran dari sana ke Indonesia nikah mut'ah. Punya anak, ya tinggalkan lagi, kan? Tinggalkan lagi. Bagaimana hukumnya ini anaknya ini, kan? Karena pernikahannya ini fasid, rusak ini pernikahannya, dan ini yang terjadi sekarang. Maka wajib ditentang. 1, pemahaman Wahabi. 2, pemahaman Syiah, wajib ditentang. Di Indonesia tidak boleh ada. Karena pemahaman Wahabi ini berbahaya. Berbahaya, dan ISIS lahir dari sini, dari Wahabi ini. Kan? Radikalisme lahir dari sini. Kenapa? Karena mereka punya pemikiran, kan? Yang pemikiran ini dan menganggap kepada ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah sudah musyrik gara-gara tawasul. Mereka ahli bidah. Gampang menganggap musyrik kepada orang. Jarah kubur musyrik. Kalau ngomong kepada wali Allah yang sudah wafat, ya wali Allah, musyrik seketika. Dari mana itu ajaran seperti itu? Dari mana? Mana Qur'annya, mana hadisnya? Kalau mendefinisikan musyrik itu seperti itu, otomatis dianggaplah umat Islam yang suka tawasulan musyrik semua. Kalau musyrik, mereka beranggapan kepada yang musyrik halal darahnya, bisa diambil hartanya. Ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya besar. Sehingga mereka dengan enak membom si A, membom si B. Yang dibom yang di masjid, bayangkan. Yang membom baca Allahu Akbar, yang dibom baca Allahu Akbar juga. Allah
apalagi kepada non muslim. Mereka menganggap kepada non muslim, apalagi kepada muslim saja seperti itu. Ini yang terjadi di Yaman sekarang, ini yang terjadi di Syria sekarang, ini yang terjadi di Arab Saudi dulu. Karena Wahabi lahir dari Saudi dulu. Dari mana? Dari Riyadh. Ini yang sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW, akan muncul nanti tanduk setan, kata Nabi. Dari mana? Dari Najd. Najd itu Riyadh, itu dulu, kan? Menyebar masuk ke berbagai negara dan bikin universitas, terus dicekokin dengan ajaran-ajaran mereka, masuk ke Indonesia. Di Indonesia juga kan seperti itu, memusyrik-musyrikan. Ingat, umat Islam yang jumlahnya terbanyak di muka bumi, memusyrik-musyrikan ulama-ulama Islam yang terbanyak di muka bumi, dianggap musyrik gara-gara apa? Cuma tawasul, kan? Bayangkan, karena mereka tidak memahami agama dengan benar, karena putus mata rantai nasab keilmuannya, rawinya putus, rawinya. Dan sekarang ada nama Syekh Albani. Oleh orang Wahabi, Syekh Albani diusung seolah pentasih hadis, padahal Syekh Albani bukan ulama. Ulama yang mana di dunia ini yang betul-betul ulama ahli sunnah wal jamaah yang pernah melahirkan murid yang namanya Syekh Albani. Makanya Syekh Albani ketika ditanya oleh ulama yang ada di masanya, di mana engkau berguru? Beliau tidak berguru kepada siapa-siapa. Allah. Nah, Syekh Albani. Lalu Syekh Albani berani mentasheh, yakni memberi nilai, mentasih, menentukan sahih atau dhaif atau maudhu kepada hadis-hadis para imam-imam besar. Bayangkan, hadis-hadis Bukhari saja ditasih oleh dia. Ini Shahahul Albani katanya, kata pengikutnya. Ini disahihkan oleh Albani, ini doibkan oleh Albani, sehingga banyak hadis-hadis sahih Muslim yang diingkari oleh Syekh Albani. Oleh ulama ini hadis sahih Muslim sahih, oleh Syekh Albani ini diingkari. Ini Allah. Kadang-kadang orang Muslim, orang kita saja yang tidak tahu itu Syekh Albani, ikut-ikutan Shahahul Albani, disahihkan Albani. Lah, tidak. Jangan seperti itu. Kita harus tahu sampai akarnya. Siapa dia, kan? Kita harus tahu apa itu Wahabi, bagaimana pemahaman Wahabi, bagaimana Syiah itu, agar kita tidak ikut-ikutan. Minimal kita terjaga, wilayah kita, negara kita ini terjaga. Dan kalau Wahabi ini sudah menguasai kekuasaan jabatan, ini lebih berbahaya lagi. Seperti yang dulu ketika menguasai Arab Saudi, akhirnya dia melakukan pembunuhan, pembantaian kepada ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Berapa ratus di masa itu ulama ahli sunnah wal jamaah yang dipenggal kepalanya, dipenggal lehernya gara-gara dianggap musyrik. Padahal ulama-ulama besar. Lihat sejarah tidak bisa dihapus, kan? Lihat sejarah Allah ketika menguasai pemerintahan. Dan terjadi peperangan. Setelah menguasai, mereka adem ayem. Tapi tidak boleh ada pemahaman, pemikiran yang berbeda dengan dia. Berbeda dengan dia, sikat. Ini jangan masuk ke Indonesia, bahaya. Jangan masuk ke Indonesia, ini bahaya besar. Maka ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah harus bangkit, khususnya di Indonesia dan ulama-ulama di Mesir. Kita lihat, ya, Grand Sheikh Syekh Ahmad Tayyib, hafizahullah ta'ala, berbicara tentang Wahabi dan Syiah ini. Mufti yang dulu, siapa? Syekh Ali Jum'ah berbicara dalam masalah ini. Sekarang ada ulama muda, Syekh Usama Al-Azhari, tuh berbicara tentang masalah ini. Karena ternyata masuk ke sana juga, masuk ke Azhar. Ini bahaya ini. Akhirnya mengotori, kan, ajaran yang asli, kan, ajaran yang asli di Azhar. Seperti di Indonesia akan mengotori ajaran yang asli dari para wali songo,
yang mana para wali songo adalah ulama-ulama besar dan wali-wali besar dan keturunan Kangjeng Nabi Muhammad SAW yang sudah sukses mengamankan Indonesia, yang sudah sukses mempersatukan bangsa Indonesia, muslim dan non muslim bersatu semuanya. Tidak ada negara yang bisa mempersatukan seluruhnya seperti di Indonesia. Maka kalau ini masuk, yang sudah bersatu akan berantakan dan mereka akan menggulingkan pemerintahan. Kenapa Hizbut Tahrir dilarang oleh pemerintah? Kenapa? Karena arahnya, tujuannya nanti menggulingkan pemerintahan dan pemikiran yang berbahaya. Pemikirannya berbahaya, dianggap ini pemerintah ini togut, pemerintah ini kafir, lalu diajak masyarakat untuk memusuhi pemerintah. Lama-lama punya kekuasaan, akhirnya dibantai ini, dan ini yang berbahaya. Akhirnya apa yang terjadi? Peperangan yang terjadi, kan? Sementara orang awam di bawah tidak tahu yang di bawah, masuk ke universitas, masuk ke anak-anak sekolahan, mereka tidak tahu dari mana ini asalnya. Buya sering katakan, malah tadi Buya mengatakan di Karawang, bahwa paham-paham seperti ini, Wahabi, Hizbut Tahrir, apalagi Syiah, ini adalah produk luar yang sengaja mereka imporkan ke Indonesia dan ke berbagai negara yang di sana sudah BS, sudah gagal, namanya produk gagal di sana. Coba lihat yang terjadi peperangan, ya karena itu. Apakah Indonesia mau menjadi negara yang carut marut berperang seperti di Yaman, seperti di mana? Di Syria, gitu kan? Allah. Iran dan Irak peperangan lama berpuluh-puluh tahun. Ya karena itu masalahnya. Sunni dan Syi'i. Ahli sunnah wal jamaah Sunni itu, Syi'i, gitu kan? Syi'i ada Syiah. Allah. Pahami oleh kita semua. Ini produk gagal yang sengaja dipaksakan diimporkan kemana? Dari sana dieksporkan ke sini. Ini imporan. Hati-hati, jangan sembarangan beli nih kan. Tidak semua imporan harus kita beli, enggak. Perlu kita tolak. Perlu kita tolak ini. Ya, sama-sama rame-rame umat Islam jangan menerima paham Wahabi. Karena paham Wahabi di sana ada paham yang berkaitan dengan akidah yang berbeda jauh dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Begitu pula dalam urusan Syiah, kan? Intinya kita harus menjauhinya dan kita harus bersyukur kepada Allah mendapatkan ajaran agama melalui para ulama-ulama yang tersambung jelas terang sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini berkat baginda Nabi besar Muhammad.